Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini, menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khomeini yakin bahwa penyerahan uranium akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat Israel di masa depan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut lantaran kedua belah pihak belum kunjung menyetujui proposal damai berisi syarat-syarat untuk menghentikan perang. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini, dilaporkan telah menginstruksikan agar uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Khomeini dan para pemimpin Iran yakin bahwa pengiriman uranium ke luar negeri hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS dan Israel di masa depan. Hal tersebut dikatakan saat negosiasi antara AS dan Iran tengah diperjuangkan para mediator. Sedangkan salah satu syarat utama damai dari Amerika Serikat menuntut agar seluruh stok uranium Iran diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Dengan adanya pertentangan terkait syarat utama dari kedua belah pihak, apakah penghentian konflik di Timur Tengah semakin sulit tercapai? Sepanjang hari Minggu, Rusia melancarkan serangan besar-besaran secara simultan ke Ukraina. Ratusan drone dan rudal ditembakkan Rusia ke Ukraina sebagai serangan balasan. Serangan besar-besaran Rusia sepanjang hari Minggu 24 Mei menjadi serangan terbesar Rusia ke Ukraina. Pasca serangan Ukraina ke sebuah kampus di Rusia yang menewaskan 18 mahasiswa, Rusia umumkan melakukan serangan balasan. Rusia disebut Ukraina menyerang Kiev dan sejumlah kota lainnya dengan 600 drone dan 90 rudal. 2 orang dilaporkan tewas akibat serangan Rusia dan melukai 56 orang. Важкий був удар ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенью цієї російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. 3 rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar pasar, pusat bisnis, merusak puluhan rumah dan bangunan tempat tinggal, serta sejumlah sekolah. Serangan simultan Rusia juga disebut Ukraina menggunakan rudal Oresnik, merupakan rudal balistik hipersonik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Dikutip dari media The Guardian, Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi penggunaan rudal Oresnik. Serangan Rusia dimulai sejak Sabtu malam hingga sepanjang minggu. Serangan rudal besar-besaran Rusia ke wilayah Ukraina menimbulkan kepanikan. Warga berlarian mencari tempat-tempat perlindungan di bawah tanah menghindari serangan rudal. Hantaman rudal Rusia membuat kepanikan sejumlah warga di ibu kota Ukraina, Kiev. Sejumlah warga berlarian menuju tempat perlindungan di bawah tanah. Sejumlah stasiun metro bawah tanah menjadi tempat berlindung warga. Ledakan rudal menyebabkan beberapa pintu dan eskalator stasiun metro rusak dan dilaporkan menyebabkan seorang pria terluka. Serangan rudal Rusia secara bertubi-tubi menghantam wilayah Kiev. Sebelumnya Rusia telah memperingatkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Sejumlah bangunan di kota Kiev, Ukraina terbakar usai dihantam rudal Rusia. Tiga rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar sebuah pasar, kendaraan, bangunan, sekolah hingga tempat tinggal. Wali kota mengatakan 2 orang tewas dan 56 lainnya terluka di Kiev akibat serangan tersebut. Tidak semua rudal balistik dapat ditembak jatuh.
Sebagian besar serangan terjadi di Kiev. Seorang pria nyaris terkena hantaman proyektil saat rudal Rusia membombardir kota Kiev, Ukraina. Поспал я нахуй. А что сломало? Бля, вырвало нахуй. Сука, это ж еще может... Ебать! Seorang pria di Kiev, Ukraina merekam momen menegangkan ketika sebuah rudal milik Rusia menghantam area yang sangat dekat dengannya. Dalam video tersebut memperlihatkan suara ledakan keras dan kepanikan setelah proyektil jatuh di sekitar lokasi. Kiev kembali menjadi sasaran serangan udara Rusia dalam gelombang serangan terbaru terhadap Ukraina. Поспал я нахуй. А что сломало? Бля, вырвало нахуй. Сука, это ж еще может... Dari Ukraina kita ke Lebanon, pemirsa. Rudal Israel terus menghantam kota Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Aksi ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang sudah disepakati. Tak hanya itu, pemirsa, pasukan militer Israel IDF juga mengklaim telah menemukan terowongan baru milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Sejumlah wilayah di Nabatiyeh, Lebanon Selatan terus digempur Israel. Penyerangan ini terjadi di tengah gencatan senjata yang telah disepakati. Sementara itu, pasukan militer Israel IDF juga mengklaim telah menemukan terowongan baru milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Pasukan militer Israel membagikan video terowongan yang diklaim milik Hizbullah di media sosial. Israel menyebut terowongan ini ditemukan di Gunung Dov, Lebanon Selatan. Terowongan sepanjang 100 meter ini dilengkapi dengan 4 ruang persembunyian. Dalam video yang dibagikan terlihat terowongan berisi fasilitas dasar seperti rak penyimpanan, pemanas air, dan perlengkapan lainnya. Israel menegaskan akan terus mencari dan menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah. Zionis Israel terus membombardir kota dan desa di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Sebelumnya Israel sempat mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk setempat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangkaian serangan udara di sejumlah titik di Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada hari Minggu. Menurut media Lebanon, setidaknya 3 orang tewas dalam serangan ini. Tak hanya itu, rumah-rumah warga juga rusak parah. Sebelumnya Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk di sejumlah kota di Nabatiyeh. Tak hanya itu, Israel juga telah membuat garis kuning di Lebanon Selatan. Layaknya Gaza, Israel melarang warga Lebanon kembali ke wilayah yang sudah diambil alih. Tel Aviv sendiri berencana mendirikan zona keamanan di Lebanon. Wilayah ini membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon. Zionis Israel terus melancarkan serangan tanpa henti ke beberapa negara perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini menewaskan 21 warga Lebanon. Sejumlah ledakan besar terjadi bersamaan di beberapa desa di Lebanon Selatan. Serangan ini dilakukan Israel dan menargetkan kawasan permukiman sipil. Serangan menewaskan 21 warga Lebanon dengan rincian 15 orang tewas di distrik Tire, termasuk 3 anak-anak dan 3 perempuan. Sisanya meninggal dunia di wilayah Nabatiyeh. Serangan Israel ini juga menghancurkan rumah warga. Namun Israel membantahnya dan mengklaim menargetkan infrastruktur dan terowongan Hizbullah. Total korban tewas akibat serangan Israel ke Lebanon sejak 2026 mencapai 3.000 orang.
وجه السلطان محل ما فيلم كان سيان. Militer Hizbullah kembali merilis sebuah rekaman yang memperlihatkan keberhasilan drone-drone mereka menghancurkan kendaraan serta peralatan milik Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah kembali merilis rekaman kawanan drone mereka yang berhasil menghancurkan kendaraan dan peralatan militer Israel. Dalam rekaman ini, drone FPV Hizbullah menghantam tank, jeep, perlengkapan militer hingga truk pengangkut logistik Israel di Raqqa, Lebanon Selatan. Penggunaan drone FPV Hizbullah terhadap kendaraan lapis baja Israel terus meningkat dalam konflik di perbatasan Lebanon ini. Kemampuan drone Hizbullah ini cukup membuat militer Zionis Israel kewalahan. Pengembangan kemampuan drone ini terus dilakukan oleh kelompok Hizbullah sejak awal tahun 2000 silam. Serangan udara Israel menggempur beberapa kota dan desa di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. 3 orang tewas dan sejumlah bangunan rusak parah akibat serangan tersebut. Sebuah kapal Global Semut Flotilla terdampar di pantai Alexandria, Mesir. دي مركب فض الحصار علم القدس بلد القدس اليخت ده طلع وعليه بامبس. Saat ditemukan warga, tidak ada awak kapal di dalamnya. Warga juga menyatakan kapal membawa bantuan kemanusiaan termasuk perlengkapan medis, susu formula bayi, dan bahan makanan. Di kapal terdapat bendera yang menghubungkannya dengan konvoi armada Sumut yang menuju Gaza. مركب فض الحصار علم القدس بلد القدس اليخت ده طلع وعليه بامبس عليه لبن عليه أدوية عليه حاجات للفلسطينيين وشكلها كده. Salah satu relawan pro-Palestina asal Indonesia yang sempat diculik Israel membagikan kisahnya. Para relawan ternyata ditahan dalam satu tahanan sempit yang diduga bekas kandang hewan. Di mana penyiksaan itu terjadi di tiap transit. Jadi sebelum masuk kapal militer itu kami disiksa, lalu dimasukkan sel, habis itu turun dari kapal. Sebelum ke imigrasi transit dulu, disiksa lagi, habis itu masuk imigrasi. Selesai imigrasi, kami diangkut melalui truk dengan truk tahanan perjalanan ke penjara Kezot di Negev. Itu hampir perjalanan 4 jam. Lalu di tiap transit itu kita tempatnya itu nggak manusiawi, ada satu sel yang ukuran 2x2 meter itu diisi 25 orang. Lalu kita ditaruh di kerangkeng kecil gitu, ditumpuk-tumpuk. Itu sepertinya sih kandang anjing ya, karena saya mencium aroma kotoran anjing di situ. Protes besar-besaran terjadi di Bilbao, Spanyol Utara, di mana aksi ini menyusul kemarahan publik terkait penyerangan oleh aparat kepolisian terhadap aktivis Global Semut Flotilla yang baru saja kembali di Bandara Bilbao sehari sebelumnya. Ribuan warga Bilbao, Spanyol Utara beramai-ramai turun ke jalan untuk memprotes aksi kekerasan aparat kepolisian terhadap aktivis Global Semut Flotilla. Aksi protes ini dipenuhi seruan solidaritas untuk Palestina dan kecaman terhadap aparat keamanan. Video insiden kekerasan aparat polisi terhadap aktivis Global Semut Flotilla beredar luas dan memicu reaksi dari kelompok pro-Palestina. Warga meminta insiden ini diusut dan dilakukan penyelidikan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Amerika Serikat dari pembicaraan damai dengan Iran. Sejumlah pejabat pertahanan Israel mengatakan sikap Trump kepada Netanyahu itu berubah dari yang sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang. Upaya damai Amerika Serikat dengan Iran belum juga menemukan kesepakatan. Dalam upaya perundingan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari pembicaraan damai dengan Iran. New York Times menyebut sikap Trump kepada Netanyahu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang setelah serangan gabungan Amerika Serikat Israel gagal menghancurkan Republik Islam Iran. Menurut para pejabat Israel kepada New York Times, Trump nyaris sepenuhnya mengeluarkan Netanyahu dari pembicaraan gencatan senjata dengan Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel bebas menyerang negara musuh termasuk Iran dan Lebanon. Hal itu diungkap melalui akun media sosial Netanyahu setelah melakukan panggilan dengan Trump pada Minggu. Diketahui Amerika Serikat dengan Iran sudah melakukan upaya mediasi beberapa kali. Salah satunya di Pakistan, namun mediasi tersebut belum menemui kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta delegasinya tidak terburu-buru dalam negosiasi penghentian perang dengan Iran. Saat ini perundingan menuju babak akhir menghentikan perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Amerika Serikat selangkah lagi mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menghentikan perang yang pecah sejak 28 Februari lalu. Isi kesepakatan ini diproyeksikan akan membuat Iran menyerahkan persediaan uranium yang telah diperkaya milik mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut jalanan negosiasi kini berlangsung dengan tertib dan konstruktif. Ia juga menyebut hubungan dengan Iran menjadi jauh lebih profesional dan produktif. Kerangka kesepakatan yang sudah hampir disepakati ini akan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dan melepaskan persediaan uranium yang telah diperkaya milik mereka. Mekanisme ini akan ditetapkan lewat pembicaraan Amerika Serikat dan Iran selama 60 hari ke depan. Selain itu, pembukaan kembali Selat Hormuz juga termuat dalam kesepakatan tersebut. Salah satu klausul kesepakatan diproyeksikan akan mengatur pembersihan ranjau dan dibukanya Selat Hormuz untuk navigasi bisnis. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut proposal perdamaian yang kini ada di meja perundingan telah cukup solid. Rubio menggambarkan negosiasi yang telah berlangsung sangat nyata, signifikan, dan berjangka waktu terkait masalah nuklir. But I do think perhaps there is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the Straits and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon. And so I do think there's some good news on that front, but not final news on that front. But perhaps a little bit later today we'll have more to say. But you know, some progress has been made. I don't want to downplay that. But I also want to caveat it by saying we still have some work to do. We'll see. Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian melempar sinyal diplomasi yang kuat ke panggung internasional. Iran menyatakan kesiapannya meyakinkan komunitas global mereka sama sekali tidak berniat mengembangkan senjata nuklir ataupun menjadi dalang di balik ketidakstabilan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Penegasan ini disampaikan Pezeshkian sebagai respon atas bergulirnya draft kesepakatan damai yang digagas bersama Amerika Serikat. به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. ناآرام کننده این منطقه اسرائیل که به دنبال اون نقشه در حقیقت اسرائیل بزرگه و به طرق مختلف داره توطئه میکنه که جنگ و ناآرامی و اختلاف رو در منطقه
همچنان زنده نگه داره. ما و کسانی که در مذاکرات دارن شرکت میکنن به هیچ وجه از اون عزت و سربلندی کشور در قبال اون کوتاه نخواهند اومد. Meski membuka pintu damai lebar-lebar, Pezeshkian memberikan catatan keras. Ia memperingatkan keramahan diplomasi Iran ada batasnya. Para negosiator utusan Iran tidak akan pernah sudi berkompromi jika menyangkut kehormatan dan martabat bangsa. Pezeshkian justru menunjuk Israel sebagai aktor utama yang memicu bara api di Timur Tengah. Menurutnya, visi ekspansif bertajuk Israel Raya yang diadopsi Israel merupakan akar masalah dari hancurnya stabilitas keamanan regional selama ini. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini, menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khomeini yakin bahwa penyerahan uranium akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat Israel di masa depan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut lantaran kedua belah pihak belum kunjung menyetujui proposal damai berisi syarat-syarat untuk menghentikan perang. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khomeini, dilaporkan telah menginstruksikan agar uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Khomeini dan para pemimpin Iran yakin bahwa pengiriman uranium ke luar negeri hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS dan Israel di masa depan. Hal tersebut dikatakan saat negosiasi antara AS dan Iran tengah diperjuangkan para mediator. Sedangkan salah satu syarat utama damai dari Amerika Serikat menuntut agar seluruh stok uranium Iran diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Dengan adanya pertentangan terkait syarat utama dari kedua belah pihak, apakah penghentian konflik di Timur Tengah semakin sulit tercapai? Timnas Iran akhirnya mendapat persetujuan dari FIFA untuk pindah markas latihan selama Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat ke Meksiko. Perpindahan tempat pemusatan latihan tersebut didasari perkembangan situasi Timur Tengah yang dinilai belum kondusif serta pertimbangan keamanan tim. Timnas Iran akhirnya mendapatkan persetujuan dari FIFA untuk pindah markas latihan selama Piala Dunia 2026. Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, menandaskan Iran pindah dari Arizona, Amerika Serikat ke Tijuana, Meksiko yang dekat dengan Los Angeles. Perpindahan tempat pemusatan latihan tersebut disebabkan perkembangan situasi Timur Tengah yang dinilai belum kondusif serta pertimbangan keamanan tim. Tijuana dipandang lebih ideal karena dekat dengan venue pertandingan Iran. Di grup C, Iran bakal bersaing dengan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir. Perpindahan tersebut juga dapat membantu untuk mengatasi potensi masalah visa dan imigrasi, sebab Mehdi Taremi dan kawan-kawan bakal masuk ke Amerika Serikat melalui Meksiko. Selain itu, pemindahan tersebut memungkinkan skuad The Meli lebih fokus menjelang pertandingan. Piala Dunia 2026 digelar mulai 11 Juni mendatang. Laga perdana, Iran jumpa Selandia Baru pada 15 Juni serta matchday kedua kontra Belgia pada 21 Juni di SoFi Stadium. Sementara laga pamungkas fase grup, Iran menghadapi Mesir di Seattle pada 26 Juni 2026. Pasukan Angkatan Laut Zionis Israel melepaskan tembakan langsung ke kapal-kapal nelayan Palestina di lepas pantai Gaza. Serangan terjadi pada hari Sabtu saat para nelayan sedang melaut di perairan dekat kota Gaza. Kapal-kapal nelayan tak bersenjata ini jadi sasaran tembakan kapal perang Zionis Israel yang beroperasi di wilayah pesisir Gaza. Insiden penembakan menyebabkan sedikitnya 3 nelayan terluka.
Serangan terhadap nelayan Gaza masih terus terjadi di tengah pembatasan aktivitas melaut akibat blokade Zionis Israel. Pasukan Zionis Israel menggusur dan membongkar paksa bangunan usaha dan rumah milik warga Palestina di kawasan Yerusalem Timur. Penggusuran dan pembongkaran paksa dengan alat berat dilakukan di kawasan Al-Bustan, Silwan, Yerusalem Timur yang kini diduduki oleh Israel. Pembongkaran di kawasan ini meningkat dalam beberapa pekan terakhir dengan dalih bangunan didirikan secara legal tanpa izin yang dikeluarkan otoritas penjajah Israel. Sedikitnya 115 rumah warga Palestina terancam dibongkar paksa dan sekitar 1.500 warga terancam terusir. Korban dugaan penyekapan yang menyeret nama Rosario de Marshall atau Hercules mendatangi LPSK. Hal ini sebagai upaya lanjutan setelah sebelumnya korban juga sempat melapor ke Polda Metro Jaya. Kasus dugaan penyekapan dan penculikan yang diduga dilakukan oleh anggota Grip Jaya dan menyeret nama Hercules kini berada di babak baru. Setelah sebelumnya melapor ke Polda Metro Jaya, korban Ilma Sani Fitria meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Ditemani ayah dan kuasa hukumnya, korban berharap LPSK dapat memberikan perlindungan dan juga menjamin keamanan setelah intimidasi dan juga teror yang dialaminya. Kasus ini bermula dari kritik yang dilakukan penulis Ahmad Bahar terhadap Ormas Grip Jaya dan berujung pada penculikan dan penyekapan putri Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitria. Usai dilaporkan ke polisi, Grip Jaya membantah tudingan yang diarahkan kepada Hercules dan organisasi mereka. Ketum DPP Grip Jaya Hercules mengatakan semua yang dikatakan oleh anak Ahmad Bahar adalah fitnah. Polemik antara penulis Ahmad Bahar dan Ketua Umum Grip Jaya Rosario de Marshall alias Hercules kembali memanas. Anak Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana, membuat laporan ke Polda Metro Jaya mengadukan dugaan intimidasi yang ia alami di markas Grip Jaya. Grip Jaya membantah tudingan yang diarahkan kepada Hercules dan organisasi mereka. Hercules mengatakan Ilma dibawa ke markas Grip Jaya untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pesan ancaman yang dikirim kepada istrinya di saat persoalannya dengan Ahmad Bahar sudah selesai melalui mediasi. Kebetulan anak itu ada di kantor Grip dan didampingi oleh Pak RW-nya. Dampingi oleh Pak RW-nya, ya saya ingin mau cross-check, klarifikasi untuk nanyakan kepada dia dan juga sebenarnya sama bapaknya, tapi bapaknya hilang. Dapat nomor HP istri saya dari mana, kan gitu. Hanya itu doang, itu siapa yang ngasih dan ini siapa yang suruh. Karena nomor HP saya itu, nomor HP istri saya itu nggak mungkin sembarang orang dapat kan, pasti orang-orang di lingkaran ya tersebutlah yang dapat. Hanya itu, di sini nggak apa, apalagi dipaksakan kerudunya segera buka, terus ditolongan pistol ke kepala tembakin, ya kalau tembakin ya matilah, kan gitu. Itu semua kan fitnah. Jumat siang, dua ormas Islam LBH-PP Muhammadiyah dan LBH Hidayatullah melaporkan dugaan intimidasi yang dialami anak penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana di markas Grip Jaya ke SPKT Polda Metro Jaya. Dua laporan polisi dibuat berkaitan penculikan, penahanan sepihak, ancaman senjata api, pelecehan martabat hingga pembajakan data pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.
Jelang puncak ibadah haji, jemaah haji Indonesia mulai tiba dan menempati tenda-tenda di kawasan Arafah. Para jemaah tampak antusias menunggu pelaksanaan ibadah wukuf yang akan digelar esok hari. Pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah menuju Arafah terus berlangsung secara bertahap. Setibanya di lokasi, ratusan jemaah dari kloter SOC 75 dan KJT 34 langsung menempati tenda markas 48. Suasana khidmat dan haru pun terlihat saat para jemaah mulai beristirahat dan mempersiapkan diri untuk menjalani wukuf. Jemaah haji mengaku fasilitas tenda yang disediakan tahun ini terasa lebih nyaman, mulai dari ketersediaan air, toilet, hingga fasilitas pendukung lainnya. Sesekali petugas haji mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi fisik di tengah cuaca panas Arab Saudi. Untuk informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Eti Juwitasari di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Mbak Eti, bagaimana nih persiapan jelang puncak ibadah haji sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu dan juga pemirsa. Ini hingga pukul 16 waktu Arab Saudi ini sudah ada 58 kloter jemaah haji yang tiba di kawasan Arafah. Dan mereka ini sekarang ini sudah menempati tenda-tenda yang sudah disediakan oleh petugas penyelenggara ibadah haji. Nah, perlu diketahui nantinya pada saat wukuf di Arafah yang akan berlangsung pada esok hari, yang akan dimulai dengan sholat zuhur terlebih dahulu, lalu akan ada khutbah wukuf, lalu setelah itu menjelang asar nanti para jamaah haji akan didorong menuju ke Musdalifah. Dan untuk diketahui nih Bayu, salah satu fasilitas di sini itu banyak yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini salah satunya untuk menyiasati cuaca panas di Arab Saudi ini, sejumlah fasilitas tambahan diberikan oleh PPIH Arab Saudi. Salah satunya ini nih, di samping saya ini ada, jadi kita bisa mengambil air zam-zam di sini. Ini air zam-zam dingin, bisa kita lihat di sini. Jadi ini untuk para jamaah haji sudah disediakan selama 24 jam bisa meminum air zam-zam dingin untuk mendinginkan tubuhnya, dan juga ada juga disediakan ice cream untuk para jamaah haji. Jadi di setiap tendanya, di samping tendanya disediakan air zam-zam dan juga es krim. Selain itu, di tendanya juga itu sudah full AC, Bayu dan juga pemirsa. Jadi tidak ada lagi kepanasan ataupun nantinya mereka tidak nyaman beribadah di dalamnya. Selain itu, terdapat pembaruan juga pada sanitasi, yaitu disediakan bilik urinoir untuk para jamaah haji laki-laki agar menghindari dari antrian saat ingin buang air kecil seperti itu. Kembali ke rekan Bayu. Wah, Masya Allah, meskipun panas di sana tapi harus tetap disyukuri ya, karena nggak semuanya bisa ke sana nih. Terima kasih banyak. Eti Juwitasari melaporkan langsung dari Arab Saudi. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan Anda. Ya, setiap tahun selama musim haji, jutaan jemaah meminum air zam-zam, sebuah sumur di kompleks Masjidil Haram Makkah yang terus mengalir tanpa henti selama 4.000 tahun. Sumur zam-zam merupakan salah satu keajaiban tanda kekuasaan ilahi, sekaligus simbol kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat zam-zam yang membuatnya menjadi sumber air yang sangat berbeda dengan air pada lazimnya. Setiap tahun selama musim haji, jutaan jemaah meminum air zam-zam, sebuah sumur di kompleks Masjidil Haram Mekah yang terus mengalir tanpa henti selama 4.000 tahun. Sumur zam-zam merupakan salah satu keajaiban, tanda kekuasaan ilahi, sekaligus simbol kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat zam-zam yang membuatnya menjadi sumber air yang sangat berbeda dengan air pada umumnya.
Sumur Zam-Zam terletak sekitar 21 meter arah timur Ka'bah dengan kedalaman sekitar 31 meter di bawah area mataf. Mataf adalah area yang digunakan jemaah untuk mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Bagi Muslim, Zam-Zam adalah air yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat dan barakah dari kisah Siti Hajar dan bayi Ismail saat ditinggal berdakwah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain kejernihan dan kemurniannya, keberkahan Zam-Zam adalah manfaat terhadap kesehatan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zam-Zam yang bening tanpa bau, sangat tinggi kandungan mineral dengan cita rasa khusus, terbukti dapat membantu proses penyembuhan atau healing. Zam-Zam juga higienis, bebas dari kontaminasi biologis termasuk algai. Dan di musim haji sekitar 700.000 liter air Zam-Zam dikonsumsi jemaah haji setiap hari. Sidang kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang yakni pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam pembukaan pledoi pribadinya, Immanuel Ebenezer mengaku salah dan menyesal. Ex-wamen Ketenagakerjaan itu juga menolak keras seluruh dakwaan serta tuntutan jaksa penuntut umum. Tim advokat menilai tuntutan jaksa hanya menyalin berita acara pemeriksaan atau BAP dan mengabaikan fakta persidangan. Selain itu, tuduhan aliran dana sebesar 70 juta rupiah beserta 1 miliar rupiah gugur karena tidak ada satupun dari 33 saksi yang membenarkan hal tersebut. Menurut Bang Noel sendiri, pantasnya berapa sih hukuman bagi Bang Noel? Ya gini, ya ini kan perjalanan hidup saya yang begitu luar biasa nih, titik nadir yang paling rendah dalam hidup saya. Tapi menurut saya sudahlah, apapun yang menjadi tuntutan terhadap saya, itu konsekuensi politik dan hukum yang harus saya hadapi. Jadi saya tidak melihat angka-angka ya, kuantitinya, tapi yang paling penting penyesalan saya, pengakuan bersalah saya. Itu yang paling penting itulah. Kalau kita mau mengevaluasi, saya juga sebetulnya udah nyesal sekali menjadi wakil menteri. Wakil Menteri Tenaga Kerja menyesal sekali saya. Kenapa saya harus dikasih jabatan dengan 10 bulan, kemudian ditahan 10 bulan, belum lagi tuntutan 5 tahun. Pedih sekali saya mendapat jabatan ini menurut saya. Presiden ke-7 Joko Widodo berencana keliling Indonesia setelah kondisinya pulih. Hal ini disampaikan Jokowi di kediamannya. Jokowi mengaku mendapatkan banyak undangan. Jika kondisi kesehatannya sudah pulih, dirinya mengaku siap mendatangi undangan-undangan dari relawan maupun kader Partai Solidaritas Indonesia di daerah. Untuk tahap awal, Jokowi akan melakukan kunjungan ke Lampung, NTT, lalu Jawa Barat. Saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah, plus juga ketemu dengan relawan di daerah, ya karena ada undangan. Presiden ke-7 Joko Widodo menerima tawaran pemimpin besar pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajak, Panglima Jilah untuk main film Dayak. Jokowi pun menyebut siap menjadi pemeran utama maupun figuran sekalipun. Kalau ngajak main film berarti saya harus latihan acting dulu. Pak Jokowi siap untuk? Ya siap saja. Siap jadi pemeran utama, Pak? Pemeran utama siap, pemeran pembantu siap, figuran siap. Artinya dengan konteks dari mereka memang benar untuk sudah mengajukan hal itu, Pak? Ya ngomong dengan saya seperti itu.
Sebelumnya pada 20 Mei lalu, pemimpin besar pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajak bersama rombongan mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Selain bersilaturahmi, kedatangan mereka ingin mengajak Jokowi main film. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Pemirsa, saya Bayu Pradana, sampai jumpa. Pemimpin besar pasukan Merah Tariu Borneo Bangko Rajang dari suku Dayak Kenayatan Barat bersama rombongan mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo Rabu siang. Kedatangan rombongan dipimpin langsung Panglima Jilah ke rumah Jokowi untuk bersilaturahmi dan membicarakan mengenai adat budaya. Selain bersilaturahmi, pria bernama asli Agustinus Jilah juga mengaku kedatangannya untuk mengajak bermain film bertema suku Dayak. Kita silaturahmi dengan beliau mengenai adat budaya. Kita mengundang beliau untuk datang di acara adat Dayak di bulan 8. Dan kami juga membawa Bapak Jokowi untuk bermain film Dayak. Panglima Jilah menambahkan jika di wilayahnya banyak penggemar dan sudah lama menantikan kedatangan Jokowi. Dari Solo, Septiantoro, iNews melaporkan.